Salam damai dan salam kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan pimpinan dan urapan Roh Kudus pada waktu hamba mau membacakan firman Allah dan menyampaikan firman Allah. Dan para pendengarnya, Tuhan Yesus juga mengurapi dengan kuasa Roh Kudus dan memberi penerangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sangat bersyukur oleh karena anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita dapat memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai bagian dari sejarah dan kehidupan bangsa ini pantas bersyukur atas perjuangan para pahlawan kita yang sudah mendahului kita dan karunia kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Namun, momentum perayaan kemerdekaan ini juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita sebagai murid-murid Kristus dalam mengisi kemerdekaan. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan melayani Tuhan Yesus dengan penuh kasih. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memerdekakan kita dari dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus juga mengajak kita agar menjadi warga bangsa dan warga kerajaan Allah yang benar, baik, dan berkeadilan yang datangnya dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi beragam persoalan seperti radikalisme, intoleransi, ekstremisme, dan kekerasan, kejahatan yang luar biasa, serta kriminal-kriminal yang luar biasa yang kita melihat dengan kasat mata, apalagi dalam ketidakadilan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sebagai warga gereja atau murid Tuhan Yesus, kita dapat diajak untuk turut meringankan beban pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan dengan membangun dialog dan kerjasama lintas agama atau lintas iman, dan menyumbangkan gagasan lewat opini publik yang baik, yang benar, yang betul-betul berperi keadilan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, begitu pula kita membuka diri dengan pihak lain untuk membangun budaya hidup damai tanpa kekerasan. Hidup damai tanpa kekerasan. Dan berani bersuara jika kita menemukan hal yang tidak baik dan tidak benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah cara kita mengisi akan kemerdekaan saat ini. Jika kita semakin beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus,
kita tentu harus semakin peduli dengan bangsa kita ini, terutama dalam kekerasan dan ketidakadilan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bangsa kita sudah merdeka 77 tahun. Mari kita terus mendoakan supaya negara kita ini punya militer yang kuat dan juga kepolisian yang kuat, dan hindari kekerasan-kekerasan yang terjadi. Kita saja baru dihebohkan dengan peristiwa yang luar biasa pada bulan yang lalu, yaitu kematian Yosua. Ini ada satu kekerasan, dan aparat keamanan, baik itu kepolisian, TNI, dan juga rakyat Indonesia, tidak boleh sewenang-wenang melakukan kekerasan dan ketidakadilan dan hidup tidak benar. Karena kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka 77 tahun, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan dialog-dialog yang bermanfaat bagi sesama kita. Dan kita membangun bangsa Indonesia ini sebaik-baik mungkin, hingga bangsa Indonesia punya masa depan yang cerah, dan anak cucu kita juga mengalami masa depan yang cerah. Sekali lagi, salam kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Allah yang mengajar kami supaya kami hidup benar, adil, dan jujur dalam rangka kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 ini. Ajar kami Tuhan supaya kami mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermoral, dengan hal-hal yang memuliakan Allah Tritunggal. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus, dan ampuni dosa kami jikalau kami banyak sekali berbuat dosa. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.